Untuk laporan polisi nomor 46 yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah, ini kita awali penyelidikan juga dari informasi masyarakat adanya penyalahgunaan LPG 3 kg bersubsidi di wilayah kota Semarang sehingga terjadi kelangkaan juga khususnya di wilayah Banyumanik. Atas dasar informasi tersebut, pada tanggal 29 April 2025, penyelidik Subdit 3 di Tipiter Barreskrim melakukan penyelidikan terkait penyalahgunaan gas 3 kg bersubsidi di gudang pangkalan. Ya, ini di gudang pangkalan atau subpenyalur LPG 3 kg tanpa izin. Karena gudang TKP tersebut pada saat itu kemudian penyidik mendekati gudang dan mengatur strategi untuk masuk ke dalam gudang, dan sekitar pukul 21 kegiatan penyuntikan dari gas subsidi 3 kg ke non subsidi 12 kg sudah berlangsung. Namun pada saat itu petugas belum mendapatkan jalan untuk bisa masuk, sementara kegiatan sedang berlangsung. Hal ini ditandai dengan aroma yang tercium, yaitu berupa gas yang menyengat. Kemudian tidak berselang lama tersangka FZSW alias A selaku pemilik hendak keluar gudang. Nah, pada saat itulah petugas kita baru punya kesempatan memasuki gudang yang kita duga digunakan untuk melakukan penyuntikan. Kemudian tim kami di TKP melakukan wawancara dan pemeriksaan awal bahwa diketahui tersangka DS dan tersangka KKI berperan sebagai dokter atau penyuntik dari tabung 3 kg subsidi ke tabung 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg non subsidi. Adapun otak atau yang memerintahkan adalah tersangka FZSW alias A yang merupakan pemodalnya. Tersangka FZSW alias A adalah pemilik gudang yang sebelumnya memang merupakan gudang pangkalan gas dengan memiliki izin perorangan yang dicabut izinnya atau pemutusan hubungan usaha sejak tahun 2020 karena menjual di atas HET. Namun pelang izin tersebut masih menempel di pintu masuk gudang yang memang menjadi pengecer gas sehingga masyarakat tahunya gudang tersebut masih berizin. Bahwa kegiatan penyuntikan dilakukan pada malam hari hingga subuh sejak jam 18.00 sampai dengan 03.00 dini hari. Bahwa tersangka penyuntik rata-rata bisa melakukan penyuntikan dalam satu hari mereka sebanyak 50 sampai dengan 60 tabung 12 kilo, sehingga bila mereka bekerja berdua maka sehari bisa mengisi tabung 12 kilo sebanyak 100 sampai 120 kilo. Areal penyuntikan adalah tertutup dan tidak terlihat dari dalam gudang karena pintu masuk dari samping menggunakan remote dan hanya bisa masuk dari dalam ruangan kantor yang terdapat CCTV, sehingga tamu atau petugas yang datang untuk mengetahui lebih awal dan di gudang hanya terlihat hamparan gas yang tersusun, tidak terlihat adanya penyuntikan karena penyuntikan berada di ruangan yang berbeda. Hasil penyuntikan dari ruangan tersebut dipindahkan ke gudang dan disusun serta siap dipasarkan. Sistem penjualannya menggunakan sales yang mereka sudah kenal, bahwa bahan baku gas 3 kg tersebut selain jatah dia sebagai pengecer juga merupakan jatah bagi 3 kabupaten kota yang dikirim oleh sales-sales yang berada di Semarang Kota, Semarang Kabupaten, dan Temanggung. Dan kegiatan ini sudah dilakukan sejak November 2024 atau sudah berjalan 6 bulan. Total gas yang telah disuntik sejak melakukan perbuatan adalah sejumlah 155.634 tabung, dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah 36.000. Benar Pak ya? 36.000 ya. Sehingga negara telah kehilangan subsidi LPG sebesar 5.602.824.000. Nah, ini bukan keuntungan yang mereka
peroleh, tapi kalkulasi kehilangan barang subsidi yang harusnya diterima oleh masyarakat, namun demikian ini tidak tepat sasaran.